Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan dengan Mbak Devi. Mbak Devi masih bersama kami, Mbak. Ya, Baik, kita lanjutkan perbincangan di segmen sebelumnya, Mbak. Kalau kita ingin menyatukan frekuensi bahwa kita ini dalam kondisi yang abnormal dan kemudian kita juga ingin menyeragamkan sikap, menyeragamkan atau menyatukan sikap bahwa 3M ini harus diterapkan dalam daily life kita di tengah ke latar belakang warga yang berbeda-beda, kemudian pendidikan juga yang berbeda. Apakah ini menjadikan 3M ini sulit untuk diterapkan oleh semua warga, Mbak? ya kalau kita lihat sebenarnya kan masyarakat secara umum juga taat lah gitu apa namanya ya oke satu dua tiga ada yang masih fleksibel ya wajar tapi artinya yang penting tadi jangan berhenti sampai betul-betul COVID apa namanya selesai lah gitu dinyatakan resmi selesai di seluruh dunia jadi apa namanya mungkin kelihatannya normatif tapi yang namanya sosialisasi itu tadi sekali lagi saya tekankan mohon tiada henti dan mohon maaf memang tidak hanya tergantung pada kekuatan struktural, artinya pemerintah, lalu juga media. Kita sendiri yang memang budayanya memang cenderung apa namanya harmoni ya, saking harmoninya kita kadang-kadang suka sungkan negur orang kan gitu. Ini budaya harmoni kita karena nanti dianggap ih nyampurin urusan orang, ih sok tahu atau apa. Sekarang itu nggak masalah karena keselamatan dia juga keselamatan kita persoalannya. Nah hanya saja nanti tinggal negornya aja gimana kan gitu. Artinya nggak usah yang mohon maaf kalau istilah anak-anak sekarang kan nggak usah julid lah gitu kan, nggak usah rumit gitu negornya. Kok nggak pakai masker sih? Nggak perlu begitu juga paling bu maaf apa maskernya lupa ya gitu. Nah itu kan dalam artian hanya untuk sekedar mengingatkan. Oh iya ya oke oke gitu. Nah biasanya orang kalau nah karakter apa namanya sosial masyarakat kita kalau ditegur itu baru akan sadar karena apa? Masyarakat kita karena harmoni tadi tidak mau kelihatan beda. Dia baru ingat bahwa oh iya ya, saya beda ya, apa namanya nggak pakai masker ya. Nah, itu apa namanya tapi jangan mempermalukan karena kalau tekniknya adalah dengan mempermalukan yang terjadi adalah konflik karena orang tidak mau dipermalukan yang ada nanti dia marah. Ketika marah dia mempertahankan dirinya bahwa dia benar kan tanpa masker misalnya itu kan akhirnya jadi kontraproduktif. Nah, ini memang hal yang mudah dibicarakan tapi praktiknya tentu saja sulit gitu karena jangankan menegur orang lain sesama anggota keluarga saja kita kadang-kadang mengalami kesulitan kalau mengingatkan keluarga karena yang perlu kita sampaikan adalah kita selalu positive thinking bisa jadi mereka lupa karena apa ketika kelelahan ketika sudah tidak terpapar lagi dengan informasi COVID mereka menjadi tidak memahami lagi bahwa bencana ini masih terus ada dan mengintai. Nah ini yang apa namanya bisa juga menjadi campaign baru bahwa oke kalau mau cepat-cepat lepas masker, ayo vaksin sekarang. Nah itu kan bisa jadi bentuk apa namanya kampanye baru. Kalau memang yang udah lelah nih harus pakai masker, harus apa namanya berjarak, nggak bisa keluar ya ayo sekarang nih mumpung ada sudah ada penangkalnya dari para ahli, ayo mari rame-rame kita vaksin biar kita segera terbebas. Nah ini kan bisa menjadi bentuk campaign baru ya, artinya tidak dalam konteks menyalahkan saudara-saudara kita yang mungkin tadi lupa, mungkin juga lelah dan sebagainya tadi, tapi kita dorong mereka untuk masuk ke fase berikutnya, yaitu fase sekarang di mana ayo mari kita sama-sama jangan takut untuk vaksin. Baik, kalau kita lihat ini bicara tentang vaksin menarik juga bahwa Ya. vaksin yang ditunggu-tunggu hampir 1 tahun lebih, tapi setelah ada banyak keraguan yang muncul. Di tengah juga banyaknya orang yang kelelahan dengan 3M dan menolak vaksin. Ini bagaimana fenomena ini bisa dijelaskan Mbak Devi? Lagi-lagi sekarang memang vaksin harus segera disosialisasikan. Makanya saya bahagia sekali gitu ketika banyak tokoh publik. Tokoh publik itu siapa sih? Gitu orang selalu bertanya. Nah, tokoh publik itu sederhana adalah ada 4K. Orang yang terkait dengan kekuasaan dari mulai RT sampai presiden misalnya. Lalu ketenaran, siapapun yang tenar. Lalu kekayaan, orang-orang yang dianggap apa namanya memiliki kondisi ekonomi menengah ke atas. Sama keempat, kewibawaan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat. Nah, 4 ini dalam konteks Indonesia penting kalau mereka yang dahulu diedukasi soal vaksin sehingga kemudian mereka menjadi model untuk divaksin. Karena biasanya insya Allah dalam konteks masyarakat yang patron klien, masyarakat akan cenderung mengikuti orang-orang yang ditokohkan tadi, 4K tadi. Nah, makanya sekarang ini kita masuk ke fase itu supaya kemudian akan lebih cepat orang untuk percaya. Karena gini, manusia itu kan pada prinsipnya sangat terbatas ya, lagi-lagi pengetahuan dan pengalamannya. Sehingga
ketika dia melihat orang itu membuat dia, oh dia aja vaksin, ya udahlah ya gitu. Berarti emang aman kali ya gitu misalnya. Orang yang memang bagi dia itu penting, bagi dia hormati. Kan kita nggak tahu siapa saja sih yang dihormati ya. Sederhananya 4K tadi. Yang mempunyai kekuasaan, saya ulangi, yang mempunyai kekayaan, yang mempunyai ketenaran, sama 4 mempunyai kewibawaan. Kalau ada 4 ini, nah ini yang perlu cepat diidentifikasi oleh pemerintah untuk mereka diedukasi dulu soal vaksin dan kemudian mereka menjadi prioritas vaksin dan kemudian disiarkan dengan seluas-luasnya oleh media bahwa ini loh orang-orang yang sudah vaksin, harapannya ini membantu untuk kemudian membuat yakin masyarakat. Tapi catatan saya dalam berbagai studi-studi sosial, dalam proses transformasi apapun wajar kalau sampai ada angka sekitar 10 atau maksimal paling tinggi 20% masyarakat yang misalnya enggan atau against atau menolak satu proses transformasi seperti vaksin ini misalnya. Nah, tugas kita adalah memastikan angka itu tidak tinggi gitu, kalau bisa di bawah 10% lah gitu. Jadi artinya jangan juga kita frustasi kalau masih ada aja nih 10-20% ya. Ini dalam banyak hal transformasi, bukan hanya dalam soal pandemi sekarang, itu terjadi. Itu dalam proses yang disebut dengan inovasi, difusi inovasi itu biasa terjadi. Tapi artinya tugas kita sama-sama memastikan angka itu kalau bisa sih di bawah 10% lah gitu. Baik. Luar biasa, dan ini semoga bisa jadi satu hal baru juga ya. Dan juga jadi satu perubahan baru untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Mbak Devi, terima kasih banyak. Selamat kembali beraktivitas dan tetap jaga kesehatan. Insya Allah. Baik pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hala Indonesia.